Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Agus Iman dari Prodi Manajemen. Saya ingin menjelaskan pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di slide pertama yaitu adalah latar belakang. Pertumbuhan ekonomi adalah bagian terpenting dari kebijakan ekonomi di negara eh, atau sistem ekonomi manapun. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mengarah pada lebih banyak peluang ekonomi dan keadilan. Inflasi merupakan faktor makroekonomi yang dapat membawa keuntungan dan kerugian bagi dunia usaha secara bersamaan. Sebagai aturan, pelaku pasar modal tidak menyukai inflasi yang tinggi karena meningkatkan biaya produksi dan operasi perusahaan. Namun di sisi lain, inflasi juga menaikkan harga jual produk suatu perusahaan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya diujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan. Pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan angkatan kerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. Di slide lanjutan dari latar belakang, inflasi merupakan salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dijumpai di hampir semua negara di dunia. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagai dasar dari barang-barang lain. Inflasi juga merupakan masalah yang dihadapi setiap perekonomian, sampai di mana buruknya masalah ini berbeda di antara satu waktu ke waktu yang lain, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Tingkat inflasi yaitu persentase kenaikan harga dalam suatu tahun tertentu, biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi. Di slide selanjutnya ada pengertian inflasi. Pengertian inflasi ditandai dengan kenaikan harga barang adalah peristiwa moneter yang biasa dijumpai hampir semua negara. Inflasi dapat menimbulkan keresahan masyarakat jika hal itu terjadi secara terus-menerus dalam kurun berkepanjangan. Salah satu cara mengendalikan inflasi adalah menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter. Nilai uang mendorong kelancaran produksi dan pembangunan. Dia guna serta memperluas kesempatan meningkatkan taraf hidup rakyat. Penjelasan yang pertama, faktor yang mempengaruhi inflasi. Yang pertama itu meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga dapat peningkatan permintaan agregat tidak diimbangi dengan meningkatkannya penawaran agregat karena adanya kendala struktural perekonomian. Poin yang kedua, melemahnya nilai tukar rupiah sehingga harga cenderung naik dan sulit untuk turun apabila nilai tukar rupiah menguat. Poin yang ketiga, kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan seperti kenaikan harga BBM, listrik, menaikkan upah minimum, dan gaji pegawai. Keempat, tingginya ekspektasi inflasi masyarakat. Ada kecenderungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap konsumsi, sehingga memicunya kenaikan harga. Di slide penjelasan kedua, instrumen moneter syariah, definisi kebijakan moneter bank sentral merupakan bank yang memiliki otoritas untuk mengendalikan kondisi moneter di sebuah negara. Di Indonesia, otoritas ini dipegang oleh Bank Indonesia dalam kurung BI. Menurut Undang-Undang Nomor 23, BI adalah mencapai kestabilan nilai rupiah tahun 1999 terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter dalam kurung Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar atau daya beli uang.
Penjelasan ketiga, instrumen moneter syariah. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Juga kestabilan harga, stabilitas ekonomi, tujuan akhir kesempatan sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya, serta tidak sama dari waktu ke waktu. Penjelasan keempat, instrumen moneter syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang dimaksud kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan dana atau suku bunga. Mempengaruhi jumlah uang yang beredar atau daya beli uang, kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan di bidang ekonomi jaga kestabilan ekonomi yang dapat berperan untuk mengatur dan suatu negara. Apabila jumlah uang yang beredar di suatu negara kurang dari yang dibutuhkan, negara yang bersangkutan cenderung mengalami kelesuan ekonomi. Begitu juga sebaliknya. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu ditandai dengan kenaikan harga barang-barang adalah peristiwa moneter yang bisa dijumpai di hampir semua negara. Inflasi dapat menimbulkan keresahan masyarakat jika hal ini terjadi secara terus-menerus dalam kurun berkepanjangan. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga umum. Inflasi seperti sebuah penyakit, sehingga hal ini harus dikendalikan. Kenaikan harga akan menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tetap. Jumlah uang yang sama diperoleh jumlah barang yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang komoditas yang menyeluruh dari nilai unit perhitungan moneter. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya dari perkataan saya yang terbata-bata, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.